Mana PPT-nya belum dikirim? Oke, kita mulai. Assalamualaikum, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas UAS mata kuliah proses bisnis TI. Sebelum kami melanjutkan presentasi kami, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Laura Suryani Sihombing dengan NIM 19220395. Saya Arta Manik dengan NIM 19220407. Perkenalkan, nama saya Agnes Vanessa dengan NIM 19220527. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firja dengan NIM 19221225. Perkenalkan, nama saya Nur Wardani dengan NIM 19220898. Baik, untuk latar belakang di PT Gojek Indonesia ini didirikan pada tahun 2011 oleh CEO dan Managing Direktur Nadiem Makarim bersama rekannya Mikhail Angelo Maron. Gojek merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan transportasi online ojek. Merupakan perusahaan perantara antara driver ojek dengan pengguna yang menggunakan teknologi modern. PT Gojek Indonesia kini sudah memiliki lebih dari 2.000 driver yang tersebar di 15 kota dan terus bertambah. Beroperasi di 10 kota besar termasuk Jakarta, Bandung, Bali, dan yang lainnya. Dan telah menuai prestasi sebagai juara satu dalam kompetisi bisnis global. Oleh karena itu, Gojek dalam menghadapi persaingan memerlukan adanya suatu analisis melalui analisis SWOT yang bertujuan menentukan strategi yang tepat, khususnya strategi pemasaran sehingga nanti diharapkan perusahaan akan memperoleh keuntungan yang maksimal. Untuk rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimanakah analisis SWOT pada perusahaan PT Gojek Indonesia? Yang kedua, bagaimanakah strategi perusahaan PT Gojek Indonesia? Tujuan penelitian, satu, mengetahui analisis SWOT pada perusahaan PT Gojek Indonesia. Yang kedua, mengetahui strategi perusahaan PT Gojek Indonesia. Visi Gojek, satu, membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta mesejahterakan kehidupan tukang ojek Indonesia ke depannya. Misi satu, menjadi acuan pelaksana kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang kedua, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Yang ketiga, membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Yang kelima, menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online. Selanjutnya, analisis SWOT strike atau kekuatan. Di sini ada 11 poin. Yang pertama, pelopor layanan ojek online di tanah air dengan merek yang mudah diingat, yaitu Gojek. Yang kedua, selain mengantar customer ke tempat tujuan, Gojek memiliki berbagai fitur lainnya, seperti pengantaran barang, layanan shopping, GoFood untuk membeli makanan, dan GoMart untuk membeli barang. Yang ketiga, kemudahan pemesanan melalui online bisa dari smartphone. Yang keempat, tidak perlu khawatir soal uang kembalian atau membawa uang tunai dengan GoPay lewat ATM mobile banking dari BCA, Bank BRI, dan Bank Mandiri, dan bank yang lain sebagainya. Yang kelima, driver sudah banyak lebih dari 200.000 drivers. Yang keenam, driver maupun mitra mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan. 7. Gojek yang memberikan bonus kepada driver yang rajin mencari pelanggan.
8. Gojek tidak terikat dengan kontrak kerja seperti pada perusahaan pada umumnya. 9. Armada pemasaran telah memadai. Yang ke-10, harga jasa terjangkau dan bersaing. Dan yang terakhir, tetap mementingkan kualitas pelayanan. Baik, untuk analisis SWT weakness atau kelemahan. Yang pertama, adanya driver Gojek yang nakal. Kedua, aplikasinya sering error atau terutama di jam-jam sibuk. Yang ketiga, pengamanan sistem operasi Android merupakan sistem yang amat mudah dimodifikasi dan memiliki banyak celah keamanan. Keempat, penolakan pengemudi terhadap sistem penilaian performa yang ditetapkan manajemen yang tidak transparan. Selanjutnya analisis SWOT. Selanjutnya analisis SWOT opportunity atau peluang. Di antaranya yang pertama, memiliki pasar yang potensial untuk bertumbuh. Yang kedua, Gojek telah resmi beroperasi di 15 kota besar di Indonesia dan akan terus bertambah. Ketiga, bermitra dengan sekitar 200.000 pengendara ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia. Yang keempat, kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi kendaraan roda 2 yang semakin tinggi. Yang kelima, pola perilaku dan selera konsumen yang semakin berkembang dari jasa transportasi konvensional menjadi jasa transportasi online. Yang keenam, teknologi aplikasi online yang terus berkembang, pekerjaan Gojek dianggap lebih menguntungkan daripada pekerjaan kantoran. Yang terakhir, analisis SWOT threat atau ancaman. Yang pertama, semakin banyak berdirinya usaha yang sejenis. Yang kedua, harga kompetitor lebih murah untuk beberapa jasa sejenis. Yang ketiga, baik Gojek maupun Grabbike sama-sama melengkapi pengendaranya dengan jaket yang bernuansa hijau dan logo di helm yang hampir mirip. Hal ini dapat membingungkan pelanggan. Dan yang terakhir, para driver Gojek kerap kali mendapat ancaman atau serangan dari objek tradisional. Untuk kesimpulan di sini, PT Gojek Indonesia adalah pelapor layanan ojek online di Indonesia dengan merek yang mudah diingat. Selain mengantar penumpang, Gojek juga menawarkan layanan belanja dan GoFood. Dan pembayaran dapat dilakukan tanpa uang tunai menggunakan GoPay. Dengan lebih dari 200.000 driver, Gojek memberikan santunan kesehatan dan kecelakaan, serta bonus bagi pengemudi yang aktif. Driver tidak terikat kontrak kerja formal, dan Gojek menawarkan harga jasa yang terjangkau dengan fokus pada kualitas pelayanan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.